Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Khaili, kelas C6, NIM F01422041, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baik, materi yang pertama adalah hakikat pembelajaran kelas rangkap, yaitu pengertian pembelajaran kelas rangkap. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah sebagai suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam waktu yang berbeda. Selanjutnya, alasan PKR diperlukan. Yang pertama, alasan geografis. Yang kedua, alasan demografis. Yang ketiga, kurang guru. Yang keempat, terbatasnya ruang kelas. Yang kelima, adanya guru yang tidak hadir. Tujuan, fungsi, manfaat PKR dari aspek quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity, jumlah, atau equity, pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mampu memberikan pelayanan yang lebih merata dan adil hingga ke daerah pelosok dan kantong permukiman yang terbesar. 2. Ekonomis satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat akan jauh lebih kecil dengan jumlah dana pendidikan yang sama. Perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit kecuali dan terpencil. Yang ketiga, pedagogis, mampu meningkatkan kemandirian murid dan mendorong agar anak aktif dan mandiri. Yang keempat, keamanan, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan pada anak-anak mereka berkurang. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran PKR. Prinsip umum. 1. Perbedaan kemampuan individual murid yang harus diperhatikan guru. 2. Membangkitkan motivasi belajar. 3. Belajar hanya terjadi jika murid aktif, sehingga guru harus berusaha mengaktifkan murid. Selanjutnya, prinsip khusus. 1. Keserempakan kegiatan pembelajaran. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. 4. Dalam PKR terjadi pemanfaatan sumber secara efisien. Selanjutnya, materi kelompok 2 yaitu latar belakang pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap. Apa itu pembelajaran kelas rangkap atau yang sering kita sebut PKR? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Model pembelajaran berarti acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkat kelas dalam satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan kedua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa sehingga guru tidak perlu berlari-lari antara dua ruang kelas untuk menjaga dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda atau murid dari dua kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, masing-masing duduk di sisi ruangan kelas yang berlainan dengan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru.
Selanjutnya, pandangan pendidikan kelas rangkap. Bagaimana orang memandang pendidikan kelas rangkap? Mengajarkan dengan merangkap kelas bukan berarti merupakan penyebab terjadinya kurang baiknya kualitas hasil belajar. Mungkin hal ini dikarenakan kita belum menemukan teknik yang tepat untuk melakukannya. Dalam masalah perbedaan kualitas hasil belajar pada umumnya, murid SD di kota besar jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berada di daerah yang terpencil. Akibat kekurangan guru, mungkin saja akan menambah perbedaan ini. Selanjutnya, materi kelompok 3 yaitu tujuan, fungsi, dan manfaat serta prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap itu apa sih? Pembelajaran kelas rangkap adalah bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan atau kelas lebih dalam saat yang sama dengan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, quality dan equity. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, pedagogis. Yang keempat, keamanan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, pembelajaran kelas rangkap merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru sekolah dasar. Yang kedua, PKR mengikuti prinsip-prinsip pembelajaran secara umum sebagaimana halnya bentuk pembelajaran yang lain. Pembelajaran mengandung makna yang berbeda dari kegiatan mengajar. Secara khusus, prinsip-prinsip PKR sebagai berikut. 1. Keserempakan kegiatan pembelajaran. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan. 3. Kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. 4. Pemanfaatan sumber secara efisien. 5. Kebiasaan untuk mandiri. Selanjutnya, materi dari kelompok 4 yaitu fenomena penerapan pembelajaran kelas rangkap. Pengertian kelas rangkap. Pengertian pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencakup beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkat kelas dalam satu kelas dan pembelajaran diberikan oleh guru saja untuk beberapa waktu. Model pembelajaran kelas rangkap terdiri dari PKR 221, PKR 222, PKR 333. Langkah-langkah model pembelajaran kelas rangkap. 1. Merumuskan tujuan. 2. Memilih dan menata bahan belajar. 3. Menyusun rancangan kegiatan belajar. 4. Menyusun langkah-langkah dan alat evaluasi. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap yaitu prinsip umum psikologis dan pedagogis antara lain perbedaan individual anak dalam perkembangan kognitif, sikap, dan perilaku. Menuntut perlakuan pembelajaran yang cocok dengan tingkatnya. Yang kedua, motivasi sangat diperlukan dalam belajar baik yang datang dari dalam diri siswa maupun yang datang dari luar diri siswa. Yang ketiga, belajar sebagai proses akademis dalam diri individu untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui informasi pengalaman. Yang keempat, belajar dari teman seusia, terutama mengenai sikap dan keterampilan sosial dapat berhasil dengan baik melalui integrasi sosial yang sangat dirancang. Sedangkan prinsip lainnya yaitu keserempakan kegiatan pembelajaran, kadar tinggi waktu keaktifan, kontak psikolog guru dan murid, pemanasan sumber secara efisien, kebiasaan untuk mandiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola PKR. 1. Materi yang disampaikan tutor harus mempunyai kesamaan materi atau berkesinambungan agar pembelajaran tercapai. 2. Sebelum pembelajaran dimulai, tutor harus menunjukkan salah satu warga belajar untuk mendemonstrasikan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, setelah itu, tutor mengadakan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah selesai disampaikan kepada warga belajarnya dan juga tutor memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apa yang belum dimengerti. Yang selanjutnya, materi dari kelompok 5 yaitu karakteristik dan model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap.
Apa itu pembelajaran kelas rangkap? Pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas atau lebih pada saat yang sama dan menghadapi dua kelas. Karakteristik pembelajaran kelas rangkap, karakteristik guru dalam PKR, karakteristik siswa dalam PKR, karakteristik pelajaran, karakteristik interaksi edukatif, karakteristik lingkungan belajar. Model pembelajaran kelas rangkap yang pertama model PKR 221, model PKR 22, model PKR 33. Selanjutnya materi dari kelompok 6 yaitu prinsip didaktik metodik pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Didaktik berasal dari bahasa Latin yang berarti saya mengajar. Dapat diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana mengajar. Dengan menggunakan konsep didaktik dan metodik seperti diuraikan, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap adalah konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Membuka dan menutup pembelajaran. Sebagai seorang guru, tidak asing lagi dengan kegiatan membuka dan mengakhiri pelajaran, karena kedua kegiatan dilakukan setiap kali mengajar. Membuka pembelajaran. Perhatikan contoh bagaimana seorang guru membuka pembelajaran dalam PKR 321. Berikut. Guru, selamat pagi anak-anak. Murid secara serempak, selamat pagi Bu Guru. Guru, coba perhatikan kelas 3, kelas 4, dan juga kelas 5. Hari ini kelas 3 dan kelas 4 belajar IPS dan kelas 5 Bahasa Indonesia. Kelas 5 membuat keterangan bebas. Kelas 4 menggambar peta kabupaten dan kelas 3 mencari nama-nama kota kecamatan di kabupaten. Dalam membuka pelajaran ada 4 hal pokok yang harus dilakukan oleh guru, yaitu menarik perhatian murid, 2. Menimbulkan motivasi, 3. Memberi acuan belajar, 4. Membuat kaitan materi. Menutup pelajaran. Menutup pelajaran sama pentingnya dengan menutup pelajaran. Walaupun berbeda tujuan dan fungsinya, untuk menutup pelajaran sebaiknya dilakukan secara bersamaan, di mana semua murid dari kelas yang terangkap hadir dalam satu ruangan atau satu tempat. Ada 3 kegiatan pokok yang harus dilakukan guru dalam menutup pelajaran, yaitu meninjau kembali, mengadakan evaluasi penguasaan murid, memberikan tindak lanjut. Mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Pada hakikatnya, belajar itu adalah adanya perubahan. Perubahan berkenaan dengan pengetahuan, nilai, dan sikap, keterampilan, dan kebiasaan belajar. Perubahan pengetahuan melalui proses pemahaman, sedangkan nilai dan sikap melalui proses penghayatan. Mengelola kelas PKR. Kelas PKR memerlukan perhatian yang lebih dari kelas biasa, karena karakteristik pembelajaran dalam PKR jauh lebih beragam daripada di kelas biasa. Dan yang materi terakhir yaitu model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Jenis-jenis model interaksi dalam PKR. Yang pertama, proses belajar arahan sendiri. Yang kedua, memberikan penguasaan belajar. Yang ketiga, mengecek kemajuan belajar. Yang keempat, memberikan penguasaan belajar lanjut. Yang kelima, mengecek kemajuan belajar. Yang keenam, mengevaluasi hasil belajar siswa. Langkah-langkah model PBAS yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa. Model tutorial lintas kelas merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan siswa lain kelas yang lebih tinggi untuk membantu siswa kelasnya dalam memahami atau mengerjakan sesuatu. Model MTLK. Model olah pikir berebut. Model olah pikir berebut atau MOPB merupakan kerangka kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir menyebar atau divergent thinking secara dialogis. Model konsultasi intrakelompok. Model konsultasi intrakelompok atau MKIK merupakan kerangka kegiatan belajar kelompok dalam memecahkan masalah dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Model tutorial teman sebaya.
merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dengan memanfaatkan teman sekelasnya yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu temannya dalam melakukan sesuatu kegiatan atau memahami sesuatu konsep model TTS.